Yang terbesar hak siar, tapi kali ini pun kita hak siar untuk Piala Dunia ini kita nggak dapat perjanjian sebelum Pak Erick itu dikasih ke AFC, jadi kita nggak dapat hak siar untuk round 3. Babak ketiga ya. Jadi kita hanya mengandalkan sponsorship. Harga tiket pertandingan Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan kandang terakhir menjadi sorotan publik. Pasalnya, terjadi kenaikan yang cukup signifikan dalam 2 laga tersebut. Tak sedikit publik yang merasa kecewa dengan naiknya harga tiket kandang pertandingan Timnas Indonesia. Hal itu mengingat sepak bola merupakan olahraga favorit masyarakat Indonesia. Ditambah lagi dengan prestasi Timnas Indonesia yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Lantas, apa yang menjadi alasan PSSI menaikkan harga tiket kandang Timnas? Apakah nominal sponsor belum cukup untuk menutupi kebutuhan Timnas secara keseluruhan? Saya Ilham, selamat datang di Sudut Sepak Bola. PSSI selaku induk sepak bola Indonesia telah menaikkan harga tiket pertandingan kandang Timnas Indonesia hingga lebih dari 100%. Jika melihat pada pertandingan Indonesia melawan Vietnam di GBK pada Maret 2024 lalu, tiket yang dijual berkisar antara Rp100.000 hingga Rp750.000. Berlanjut ke pertandingan Indonesia melawan Filipina dan Irak di GBK pada kualifikasi Piala Dunia 2006 ronde kedua, harga tiket pertandingan mulai melonjak. Termurah berada di angka Rp250.000 dan termahal di angka Rp1.250.000. Kini, pertandingan skuad Garuda melawan Australia dijual dengan harga termurah Rp250.000, sementara yang termahal naik menjadi Rp1.500.000. Prestasi Timnas yang semakin mendunia ternyata berdampak pada pengeluaran PSSI untuk memenuhi kebutuhan tim. Apalagi pengeluaran PSSI tak hanya untuk kepentingan Timnas, melainkan juga untuk tim-tim di Indonesia. Lantas apa saja yang memerlukan biaya besar dari PSSI? Besar ya? Besar banget. Karena kan misalnya pendanaan kita untuk Asprof lah misalnya, tahun ini kan sekitar 500 juta ya. Per Asprof kalikan aja sekian lah ya. Berapa? Sisanya untuk Timnas. Gaji pegawai misalnya kecil, nggak besar-besar amat. Paling setahun juga belasan sampai 20-an miliar lah. Setahun tuh. Untuk Asprof segitu gitu. Ya terbesar ya memang pembiayaan Timnas. Dan hampir berapa ya 80%, 70% itu untuk Timnas semua. Ya, Timnas kita kan ada U15, U16, 17 itu ya. Baru ada U19, U20, baru ada 23, ada Timnas senior, wanita lagi ya. Lihat aja sekarang tuh Timnas U20 kita di mana coba. Ya kan? Itu sudah biaya semua, TC mereka semua gitu. Jadi terbesar tuh untuk Timnas. Terbesar, komposisi terbesarnya untuk di sana gitu. Salah satu lumbung pendapatan PSSI tak lain berasal dari sponsor. Sayangnya, angka yang diterima tak sebanding dengan pengeluaran federasi. Kondisi ini menyebabkan PSSI harus mencari sumber pendapatan lain, dan penjualan tiket pertandingan kandang Timnas pun menjadi solusi. Kurang, baru 30% dari pembiayaan tuh sponsorship. Jadi kecil lah. Jadi ya, yang terbesar hak siar. Tapi kali ini pun kita hak siar untuk Piala Dunia ini kita nggak dapat karena dia diambil oleh AFC. Ya dulu banget tuh ada perjanjian sebelum Pak Erick itu dikasih ke AFC. Jadi kita nggak dapat hak siar untuk round 3. Babak ketiga ya. Jadi kita hanya mengandalkan sponsorship. Kemarin juga kita sebenarnya untuk round 3 dan sebagainya ini sponsorship itu udah dikasih juga. Tapi kita kemarin berhasil lobby ya AFC. Dengan mengatakan kita jangan samakan dengan negara lain gitu. Jadi kita punya potensi besar, jadi kami akan, ini kita minta sponsorship gitu. Kita bicara soal kenaikan harga tiket dalam beberapa pertandingan terakhir, memang ini sempat mendapat sorotan dari pendukung dari Timnas Indonesia. Pertama, mereka merasa bahwa harga tiket itu di luar kewajaran atau di luar batas kemampuan mereka, karena kan tidak banyak kemudian supporter yang mereka secara ekonomi, secara finansial memang mereka punya finansial yang mapan. Dengan harga tiket yang harganya ratusan ribu bahkan sampai jutaan rupiah, memang untuk beberapa supporter menjadi tidak terjangkau. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa kalau kita
bicara soal sepak bola, soal bicara industri sepak bola, termasuk juga timnas Indonesia, kita juga bicara soal bagaimana caranya kemudian sepak bola itu bisa meng-create faktor-faktor, bisa meng-create sumber-sumber pendanaan di luar dari dana-dana yang istilahnya subsidi. Dan sumber dari pendanaan dari sepak bola itu ada beberapa macam. Pertama tentu adalah dari merchandise, yang kedua dari tiket pertandingan, yang ketiga dari sponsor, yang keempat dari hak siar televisi. Nah, kalau kita bicara dari 4 elemen ini, maka tiket menjadi salah satu sumber pendanaan dari timnas Indonesia. Naiknya harga tiket ini sempat menimbulkan kontroversi karena lebih tinggi dibandingkan negara lain. Sebagai contoh, pertandingan Arab Saudi melawan Indonesia pada 6 September 2024 di King Abdullah Sport City hanya dibanderol seharga Rp41.700 hingga Rp62.000 untuk supporter merah putih. Ketika kemudian kita membandingkan dengan Arab Saudi, tentu berbeda. Kita membandingkan dengan Malaysia, Thailand, tentu berbeda. Berbeda dari sisi bagaimana jumlah penontonnya, berbeda sisi dari antusiasmenya, berbeda dari sisi bagaimana biaya-biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh masing-masing federasi, tentu berbeda. Sehingga kita tidak bisa kemudian apple to apple membandingkan antara satu negara dengan negara yang lain. Sehingga ketika kemudian timnas Indonesia harganya naik, satu sisi memaklumi, tapi yang paling penting adalah bahwa memang kenaikan tiket itu digunakan mutlak untuk perkembangan timnas Indonesia, untuk mengembangkan timnas Indonesia. Bisa untuk mengembangkan usia muda ketika ada subsidi silang dari senior, pendapatan senior bisa digunakan untuk pengembangan timnas seperti under 20, under 70 atau bahkan di bawah 23 tahun. Tidak semua kegiatan sepak bola, pertandingan timnas Indonesia itu dibiayai oleh pemerintah. Hanya pertandingan-pertandingan tertentu yang kemudian membawa nama negara itu bisa dibiayai oleh pemerintah. Contoh ketika SEA Games dibiayai pemerintah. PON misalnya meskipun di luar federasi itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Atau kemudian Olimpiade itu dibiayai oleh pemerintah. Asian Games itu dibiayai oleh pemerintah. Tapi yang sifat-sifatnya non membawa nama negara dalam artian seperti multi event, maka itu menjadi wilayah pribadi atau kemudian menjadi pengelolaannya itu berada di bawah langsung dari federasi. Jadi wajar kalau kemudian dibutuhkan sumber-sumber dana yang lain yang bisa meningkatkan kualitas dari timnas, yang kemudian membuat timnas bisa berpartisipasi dalam banyak event. Minimnya anggaran yang diperoleh PSSI dari negara jadi salah satu alasan federasi harus mencari pendapatan melalui penjualan tiket. Sayangnya dari sisi supporter, kenaikan harga tiket yang drastis ini jadi permasalahan yang krusial. Iya, kalau dari teman-teman supporter kita udah pernah bahas juga mengenai kenaikan harga tiket ini di internal. Sebenarnya setuju nggak setuju sih Kak. Jadi kalau alasannya untuk peningkatan kualitas tim, kita beberapa poin setuju. Tapi kalau point of view-nya dari supporter, memang yang paling kerasa dari kenaikan harga tiket ini ya supporter. Kerasa banget beratnya gitu. Jadi perbedaannya bukan tidak mungkin nanti yang datang ke stadion itu akan lebih banyak masyarakat umum daripada supporter karena kenaikan ini. Iya berasa. Jadi bukan cuma kita lihat itu bukan cuma dari kalangan yang datang siapa aja, tapi dari teman-teman supporter yang memang militan kayak yang di selatan sama yang di utara kan mereka punya koreo dan punya aksi-aksi chance gitu kan. Kerasa kalau ketika war tiket yang dapat untuk barisan utara selatan itu bukan cuma supporter tapi juga dari masyarakat yang mungkin baru datang nyoba ngerasain euforia di stadion itu gitu loh. Jadi kalau dari teman-teman kerasanya itu karena dulu kan secara pribadi mereka kalau mau nonton ke stadion itu budgetingnya ya udah tiket berapa, akomodasi berapa. Jadi sekarang beratnya di situ gitu. Karena kenaikan yang lebih dari 100% ini mereka juga mikir kayak aduh aku dari luar Jakarta nih pengen nonton tapi kalau hitung-hitung tiket, akomodasi, hotel dan lain sebagainya berat di supporter gitu. Tapi kalau untuk masyarakat biasa, masyarakat umum atau dari kalangan yang penikmat sepak bola bukan yang supporter gitu atau yang menjadikan sepak bola ini hiburan, ya mungkin nggak kerasa di mereka karena mungkin standar yang mereka tahu harga tiket sepak bola segini ya gitu. Beda sama yang udah nonton dari lama gitu. Fantastis naiknya, kalau yang udah nonton dari lama pasti kerasa.
Kenaikan harga tiket yang drastis ini ternyata mempengaruhi minat supporter untuk mendukung timnas secara langsung di stadion. Meski demikian, PSSI menyadari pentingnya kehadiran supporter untuk skuad Garuda. Federasi pun sudah memberikan harga khusus untuk supporter setia timnas Indonesia. Namun subsidi khusus ini tampaknya belum merengkuh seluruh kelompok supporter dan belum ada sosialisasi menyeluruh dari PSSI. Untuk supporter yang setia mah, mereka kan oke. Ya kayak Ultras, La Grande, kita pasti ada harga spesial mereka. Jadi kalau supporternya mau jadi dapat harga spesial, masuk aja ke mereka. Mereka setia loh. Kami harus jaga mereka. Saling jaga kami. Mereka ada dimanapun. Kami pergi kemanapun, mereka berusaha untuk hadir. Dan selama kita tanding, mereka nyanyi terus. Nge-chant terus gitu ya. Kita pasti spesial mereka. Kan nggak ada yang ini kan, nggak ada yang rame ini. Hah? Ada gitu? Nggak ada yang pro kontra kali ini. Kalau berkaca di liga ya, di stadion-stadion daerah, itu sebelum ada kenaikan tiket pasti ada sosialisasi pertama ke pentolan-pentolan supporter gitu. Nah, tapi yang kita rasain di sini kan tiba-tiba udah naik aja gitu kan. Baru setelah itu manajemen klarifikasi ada tambahan pembiayaan ini itu. Dan di situ kita memang dari supporter coba buat ngerti karena katanya buat pembiayaan naturalisasi semuanya itu kan butuh dana yang lebih. Jadi mereka taruh harga tiket juga selaras sama effortnya mereka buat ningkatin performa tim. Tapi kan kita harus lihat juga gitu yang nonton di sana bukan dari kalangan atas aja kan yang nonton ke stadion gitu. Teman-teman supporter juga ada dari pelajar, ada dari luar Jakarta yang tadi itu. Jadi harusnya ada spesialisasi lah untuk teman-teman supporter gitu, karena mereka kesana kan bukan cuma nonton ya, tapi juga ada aksi-aksi khusus gitu untuk tim, dan manajemen juga pasti ngelihat effort dari supporter di lapangan kan ekstra gitu untuk mendukung. Jadi mungkin kalau bisa ada potongan gitu untuk supporter atau ada subsidi tiket lah istilahnya. Kayaknya udah berjalan sih, cuman kan kalau harganya naik persentasenya tetap kerasa juga gitu. Di luar itu, supporter berharap PSSI bisa menyesuaikan harga tiket pertandingan timnas dengan level turnamen. Supporter bisa memaklumi tingginya harga tiket pertandingan pada kualifikasi Piala Dunia. Namun angka yang sama diharapkan tidak diterapkan untuk ajang lainnya seperti Piala AFF atau yang kini bernama ASEAN Championship. Ya, AFF kayaknya nggak perlu mahal-mahal, bener. Karena beda, kalau ini kualifikasi World Cup, kita wajarin mahal gitu kan, karena yang main bukan cuma level ASEAN, tapi kalau levelnya AFF lebih turun dari level agenda timnas sekarang, harganya harusnya lebih turun dong. Iya, sebenarnya belum ngerasain alasan yang paling tepat gitu kenapa harganya bisa naik tuh belum ngerasain gitu, karena selain ini match besar ya, kualifikasi Piala Dunia, kita nggak tahu alasan apa yang bikin PSSI itu naikin harga tiket. Kalau memang masalah pembiayaan pemain, akomodasi pemain, harusnya bisa ditekan, entah nggak tahu sistemnya ya. Kalau di liga kan ada sponsorship gitu. Kalau di timnas nggak tahu sih ada sponsor atau enggak. Cuman kayaknya terlalu drastis kalau naikin harga di dalam 3 bulan itu langsung 120% itu fantastis sih gitu. Penyesuaian harga tiket sesuai level kompetisi jelas tak boleh diabaikan PSSI. Pasalnya suara supporter yang selalu setia mendukung Merah Putih bertanding di berbagai ajang internasional bukan sesuatu yang bisa diperoleh secara cuma-cuma. Nah, kalau dari supporter sih kita apapun hasilnya kita tetap dukung ya gitu. Tapi nanti akan menjadi beda sama teman-teman yang mungkin baru start nonton atau dari kalangan-kalangan yang memang ekspektasinya udah tinggi dari timnas dan ngikutin euforia pas lagi timnas di atas sih sekarang gitu. Pasti nggak akan worth it karena udah bayar mahal, fasilitasnya kurang oke, terus spend 90 menit nonton tapi timnasnya kalah, underperform gitu.
nggak worth it sih untuk harga 1,5 seharga tiket konser gitu. Kalau lihat reaksi pasti beda, reaksi penonton sama reaksi supporter. Kalau kita sih apapun hasilnya kita dukung. Pesan untuk manajemen PSSI paling kalau memang sekarang sepak bola itu sudah jadi industri dan concernnya di bisnis dan keuntungan saja, ya ketika nanti timnas up and down nggak bisa ekspektasi jumlah masyarakat atau penonton yang hadir di situ bakal selalu ngedukung. Beda dengan kita gitu, supporter. Kalau supporter kan mau up down performa tim kita ada gitu, kita hadir, kehalang cuma karena kenaikan harga tiket itu gitu. Jadi manajemen lebih ngerangkul lah supporter gitu dan lebih mendengar suara-suara dari teman-teman yang nggak bisa ngejangkau harga tiket yang sekarang. Sejauh ini kan penonton tetap antusias ya, karena sekarang ini orang menonton bola ke stadion, terutama menonton timnas, itu bukan hanya mereka menikmati pertandingan sepak bola, tapi ada juga namanya FOMO istilahnya sekarang. Mereka ingin eksistensi mereka di media sosial, kemudian mereka juga ketika mereka menonton mereka bisa memposting kegiatan mereka di stadion, mereka kemudian bisa mengatakan bahwa mereka memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Jadi memang ini ada korelasi antara tren di mana kemudian tren di media sosial, tren untuk menunjukkan mereka eksis ketika mereka mendukung timnas, tapi satu sisi juga disebabkan karena faktor ada peningkatan prestasi dari timnas Indonesia. Keluhan dari supporter tentu harus jadi perhatian PSSI. Meski demikian, patut dipahami pula bahwa federasi butuh tambahan dana karena tak semua agenda timnas dibiayai oleh negara. Ternyata kebutuhan timnas saat ini semakin meningkat. Jadi, bisa dimaklumi alasan PSSI untuk menaikkan harga tiket. Lantas, menurut FIFA Mania, apakah hal tersebut bisa dimaklumi? Sampai jumpa di episode selanjutnya.